Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Aji, saya dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Di sini kakak akan menjelaskan materi biologi tentang struktur DNA. Simak videonya ya. Pada April 1953, James Watson and Francis Crick menggambarkan dunia ilmiah dengan suatu model helix ganda yang elegan untuk struktur asam deoksiribonukleat atau biasa kita sebut dengan DNA. Dari aspek kimiawi, struktur genetik yang ada dalam tubuh kita adalah DNA yang terkandung di dalam 46 kromosom dan terus diwariskan dari kakek, orang tua, hingga ke anak kita nanti. Kita semua telah mengetahui dan mempelajari jika DNA merupakan materi genetik. Dan sekarang, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk berpikir bagaimana ya struktur DNA dapat terbentuk seperti yang saya gambarkan berikut ini. Nah, dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan fotodifraksi sinar X dari suatu DNA yang dilakukan oleh Rosalind Franklin, lalu kemudian diteliti lebih lanjut oleh Watson dan Crick, didapatkan suatu struktur gula fosfat dan basa nitrogen yang saling berikatan. Nah, di dalam DNA terdiri banyak sekali pasangan-pasangan nukleotida. Nah, adik-adik semua tahu nggak sih apa itu arti dari nukleotida? Nukleotida merupakan senyawa organik yang di dalamnya terdapat gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Dan ini merupakan gambar dari satu untai DNA. Namun kehadirannya di dalam DNA, nukleotida tersebut membentuk suatu pasangan-pasangan yang jika kita gambarkan itu akan membentuk suatu double helix. Atau bisa saya gambarkan dengan gambar berikut. Dalam hasil analisis yang dilakukan oleh Watson dan Crick, ditemukan pasangan-pasangan dari basa nitrogen yang terdapat di dalam suatu DNA dan dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar ini merupakan bentuk dari dua pasang nukleotida dan adik-adik bisa melihat jika pasangan-pasangan nukleotida tersebut memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda seperti guanin dan sitosin, adenin dan timin. Pasangan basa tersebut akan selalu tetap karena ikatan hidrogen yang terjadi antara adenin dan timin ataupun guanin dan sitosin itu akan berbeda. Pada timin dan adenin itu terjadi dua ikatan hidrogen, sedangkan untuk guanin dan sitosin itu terjadi 3 ikatan hidrogen. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa model atau tiruan dari sebuah DNA yang terbuat dari permen gummy. Jika adik-adik tidak tahu permen gummy, saya akan tampilkan gambarnya berikut ini. Untuk tempat pembeliannya mudah sekali, adik-adik bisa membelinya di toko terdekat seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lainnya yang mudah untuk dijangkau. Namun, sebelum Anda belanja, jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. UV yang berbentuk seperti DNA ini dapat adik-adik gunakan sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran bentuk DNA ini, adik-adik semua bisa membayangkan dan menggambarkan di kepala jika struktur double helix suatu DNA itu seperti halnya tangga yang Anda putar pada kedua ujung sisinya secara berlawanan. Sehingga tampak dari samping, depan, belakang, ataupun atas, struktur DNA double helix akan terlihat seperti ini. Adik-adik dapat membayangkan, oh, begini loh struktur DNA yang ada dalam tubuh kita. Nah, saya mengasumsikan jika permen gummy yang berwarna kuning dan berwarna merah ini merupakan pasangan dari basa nitrogen, guanin, dan sitosin. Sedangkan untuk yang berwarna orange dan berwarna hijau itu merupakan pasangan basa dari adenin dan timin. Nah, untuk yang panjang ini merupakan gula fosfat yang ada dalam suatu DNA. Nah, sedangkan untuk tusuk gigi yang terlihat di dalam tengah ini, dalam tengah basa nitrogen itu merupakan ikatan hidrogen yang terjadi antar basa nitrogen. Baik itu ikatan antar timin dan adenin ataupun guanin dan sitosin. Sangat mudah sekali pun untuk membayangkannya. Adik-adik silakan membuat alat peraga ini masing-masing di rumah, kemudian jawablah pertanyaan yang sudah saya buat pada deskripsi box di bawah untuk mengetahui bagaimana pemahaman Anda tentang materi pembelajaran kali ini. Untuk sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku Campbell edisi ke-8 jilid ke-1. Namun bagi adik-adik yang ingin mendownload sumber belajar yang saya gunakan, adik-adik bisa klik link pada deskripsi box di bawah. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membuat adik-adik menjadi lebih kreatif, lebih paham, lebih mengerti, dan yang pastinya adalah dapat membagikan ilmu yang kalian dapat di sini kepada teman-teman ataupun ke adik-adik kalian nanti. Jangan lelah untuk terus belajar, tetap semangat karena sampai kapanpun ilmu yang kalian dapat itu akan berguna untuk kalian suatu saat nanti. Saya akhiri.
Terima kasih dan sampai jumpa.